Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Kami datang untuk ikut menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah. Jokowi itu adalah orang yang dari rakyat, karena sangat memperhatikan rakyat kecil yang selama ini tidak pernah ada kepemimpinan seperti ini. Ya memang saya bodoh, dari dulu saya memang bodoh, saya nggak pintar, saya ngakui. Bapak Joko Widodo memang fenomena unik dalam politik Indonesia. Dari pedagang mebel di Solo sampai jadi presiden 2 periode. Perjalanannya bagaikan film yang endingnya bikin penonton tepuk tangan sambil bingung. Kok bisa sih? Mari kita bedah strateginya secara tajam sambil mengevaluasi dampaknya pada politik Indonesia. Yang pertama, citra wong cilik, magnet rakyat yang gak ketulungan. Bapak Jokowi menjual cerita hidupnya. Anak pedagang kayu, besar di rumah sederhana, pernah kena gusur. Sebagai bukti dia bukan elit politik. Belusukan, kunjungan langsung ke pasar, kampung, gorong-gorong jadi senjata utama. Bikin rakyat ngerasa punya presiden yang satu frekuensi. Menurut Kompas pada tahun 2014, citra ini bikin dia unggul di Pilpres 2014, ngalahin Prabowo yang waktu itu lebih punya nama besar. Dampak politiknya, citra ini mengubah standar politik Indonesia. Pemimpin gak lagi cuman soal orasi megah atau koneksi elit, tapi kedekatan dengan rakyat. Partai-partai mulai cari kandidat Jokowi KW yang kelihatan merakyat. Yang kedua, fokus infrastruktur. Bapak proyek yang bikin orang takjub sekaligus pusing. Bapak Jokowi ngegas pembangunan fisik, 947 km jalan tol, 3.432 km jalan raya, bandara, pelabuhan, sampai ibu kota Nusantara IKN. Dia juga punya gaya eksekutor, ngecek proyek langsung, rapat di lapangan, gak cuma ngendon di kantor. Kita roasting, Pak, IKN itu kayak proyek Star Wars, megah, tapi duitnya dari mana? Rakyat di kampung masih nyebrang sungai pakai rakit, Bapak malah bikin ibu kota baru di tengah hutan. Infrastruktur oke, tapi utangnya bikin kita takut buka dompet. Bapak proyek apa? Bapak pinjol nih. Yang keempat, jaringan politik. Dari pion catur jadi pemain catur. Jokowi naik lewat PDIP dan tokoh macam Yusuf Kala. Tapi dia nggak cuma jadi petugas partai, dia bangun jaringan sendiri, deketin militer, ulama, pengusaha, sampai influencer. Puncaknya di Pilpres 2024. Dia mbalelo dari PDIP, dukung Prabowo Gibran, dan menang. Menurut Tempo, ini bukti dia bukan cuma ikut arus, tapi bikin arus baru. Yang kelima, populis. Merakyat tanpa bikin gaduh. Menurut Markus Michener, Jokowi pakai populis. Populis tapi nggak agresif kayak populis barat. Dia bagi-bagi kaos pas belusukan, kasih subsidi BBM, bikin kartu prakerja, tapi tetap main aman dalam norma demokrasi. Ini bikin dia disukai dari tukang bakso sampai bos korporasi. Dampak politiknya, pendekatan ini bikin politik Indonesia lebih stabil, nggak gampang polarisasi kayak di negara lain. Tapi politnya kadang bikin dia kelihatan pelin-pelan. Misalnya dukung Prabowo padahal PDIP yang angkat dia. Ini bikin politik Indonesia lebih cair, tapi juga bikin orang ragu sama integritas pemimpin. Yang keenam, keberuntungan dan timing. Jokowi punya timing yang pas. Jadi wali kota pas rakyat pengen pemimpin bersih. Jadi gubernur Jakarta, gaya bedanya viral di medsos. Pilpres 2014 rakyat muak sama elit lama, dan Jokowi muncul kayak penyelamat. Dia juga jago manfaatin kelemahan lawan. Di 2019, lawan-lawannya sibuk polarisasi, dia santai fokus kerja. Dampak politiknya, keberuntungan ini bikin politik Indonesia lebih dinamis, nunjukin bahwa orang luar bisa masuk kalau timingnya tepat. Tapi ini juga bikin politik bergantung pada figur, bukan sistem, yang rawan bikin demokrasi rapuh.
Strategi Bapak Jokowi ke puncak politik Indonesia adalah kombinasi citra wong cilik yang bikin rakyat jatuh cinta, eksekusi proyek yang bikin takjub, meski utang bikin ngeri, komunikasi sederhana yang ngena, jaringan politik level dalang, populisme sopan, dan keberuntungan yang lagi gacor. Data dari Kompas, BBC, CSIS bilang dia bawa ekonomi naik, tapi noda soal demokrasi, HAM, dan dinasti politik bikin orang bertanya, ini sukses besar apa sukses bikin drama? Politik Indonesia nggak luruh, tapi kayak di remake sama Jokowi, lebih merakyat, tapi juga lebih rawan retak. Satu yang pasti, Pak, senyum khasmu itu senjata mematikan. Tapi lain kali kalau cawe-cawe, cek dulu di X atau Twitter, rakyat kan hobi nyanyi di situ.